Pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan kantor Bea Cukai Malang dan komunitas Reggae Jawa Timur dalam rangka gempur rokok ilegal melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal diselenggarakan dalam serangkaian event Malang by Fest, Festival Musik Reggae se-Jawa Timur dengan menghadirkan Tony Q Rastafara dari Bandung. Acara ini berlangsung di Pantai Ngantep, Minggu 4 Agustus 2024. Berdasarkan hasil survei yang turut dilakukan Pemkab Malang, sosialisasi gempur rokok ilegal paling efektif dilakukan pada 3 kegiatan, yakni meliputi sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan pada kegiatan kesenian, keagamaan, dan olahraga. Atas pertimbangan itulah, Pemkab Malang menggandeng pihak penyelenggara Malang by Fest, Festival Musik Reggae se-Jawa Timur untuk bersama-sama dalam menggempur rokok ilegal. Kita akan sedikit ada sambutan ya dari perwakilan dari Satpol PP beserta jajarannya. Ya, mungkin untuk perwakilan Bapak atau Ibu untuk membersihkan waktu kita persilakan untuk sepatah dua patah kata mungkin. Dan juga dari perwakilan dari Bea Cukai. Malang by Fest, Festival Musik Reggae se-Jawa Timur di Pantai Ngantep, menurut Tri Wulandari dari Satpol PP Kabupaten Malang, sangat tepat karena komunitas reggae ini sangat kental kaitannya dengan pengguna rokok. Maka otomatis sebagai sasaran Bea Cukai untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal, agar komunitas reggae ini benar-benar memahami adanya pemahaman rokok ilegal, tidak mengkonsumsi atau menjual rokok ilegal, karena dampaknya juga merugikan negara dan diri sendiri. Sri Wulandari mengharapkan komunitas reggae bisa mengerti atas aturan hukum yang berlaku dan bisa mengerti apa itu rokok ilegal beserta sanksi jika tetap mengkonsumsi rokok ilegal. Ini adalah wujud support kami bekerjasama dengan kantor Bea Cukai Malang, tentunya selalu mensupport kegiatan-kegiatan positif yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Ini dalam rangka juga mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Jadi selain sasaran kami kepada para pecinta musik reggae yang ada di wilayah Malang ataupun para tamu dan juga para pedagang di Pantai Bea Cukai di Pantai Ngantep Gedangan ini, kami mensosialisasikan untuk hindari atau stop peredaran rokok ilegal. Nah, ini nanti akan dijelaskan, disosialisasikan oleh rekan kami dari Bea Cukai Malang, apa sih rokok ilegal itu? Kenapa sih kita kok tidak boleh mengkonsumsi bahkan memperjualbelikan rokok ilegal? Ini nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi, yang sedianya beliau yang akan membuka acara ini secara langsung, namun karena berhalangan akhirnya diwakilkan kepada kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah mendampingi kegiatan hari ini, dan semua saja para tamu, para teman-teman pecinta musik reggae. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang silaturahmi, dan sekali lagi apresiasi untuk panitia, Mas Ambon, Mas Adam CS ya, dan semua talent yang hadir. Mudah-mudahan juga bisa membantu kami mensosialisasikan untuk gempur rokok ilegal. Mungkin itu dari saya mengucapkan terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Malang by Festival tahun 2024 saya nyatakan resmi dimulai kegiatannya. Selanjutnya setelah ini dari perwakilan Bea Cukai bisa untuk menaiki panggung, silakan. Jadi sepertinya membahas sesuatu ini ya. Asik. Hadiah buat kita nih. Buat teman-teman mungkin ya masih berapa? Ada sesuatu nih dari ibu-ibu Satpol PP dan perwakilan dari Bea Cukai. Lumayan dapat apa itu ya? Ada sedikit kuis-kuis, sedikit pertanyaan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Sementara dari Bea Cukai Malang, Angnita Aditya Wardani mensosialisasikan dampak mengkonsumsi rokok ilegal yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
sebab kandungan yang terdapat pada rokok ilegal tidak melalui uji laboratorium. Maka dari itu pemerintah beserta instansi dan otoritas terkait gencar memberantas produksi maupun peredaran rokok ilegal. Sementara itu ciri-ciri rokok ilegal di masyarakat diantaranya tidak dilekati dengan pita cukai alias rokok polos, dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dan atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, nanti kami ingin kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak semua ini bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Nah, ada apa nih? Kami mau sore ini ada di sini bersama mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Di sini saya sudah ada beberapa hadiah yang nanti kalau bisa jawab boleh naik ke panggung untuk ngobrol dengan saya ya. Baik, acara ini terselenggara berkat kerjasama Bea Cukai Malang dan Satpol PP Kabupaten Malang. Baik, ya. Jadi saya hadir di panggung ini sore ini, kami ingin mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Nah, kakak-kakak yang di sini pasti banyak nih kaum ahli hisab, bener nggak? Ya, di sini semua pada merokok ya. Ya, sebagian besar. Oh enggak, yang sebelah sana enggak. Nanti saya kasih door prize nanti, bisa maju ke sini. Ya, bagus. Ya, kalau kakak-kakak semua di sini merokok ya, upayakan rokok yang Anda beli adalah rokok yang legal ya. Gimana nih Bu Asri, kalau di Kabupaten Malang sendiri rokok ilegal ini kita rasakan sangat memprihatinkan ya Bu ya peredarannya. Betul, karena di Kabupaten Malang ini ternyata masih ada peredaran rokok ilegal. Karena kami ada beberapa kegiatan yang sifatnya turba. Ada Sobo Kampung, Sobo Pasar, Obsgaps, Obspul, ini ternyata masih saja menemukan adanya peredaran rokok ilegal buat kita. Ya, ini juga sangat memprihatinkan ya Bu Asri ya. Kenapa? Karena cukai ini sangat penting sekali untuk penerimaan negara, untuk APBN nih Bu ya. Betul. Ya, memang mahal. Ada yang ngomong tadi di sana mahal ya? Mahal ya, mahal ya. Ilegal. Kenapa mahal nih Bu Asri? Ini saya mau jelaskan dulu nih. Ya, Bu, silakan. Ya, jadi cukai itu dituangkan dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 nih teman-teman ya. Jadi memang cukai itu menurut undang-undang itu adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu ya. Karakteristiknya itu apa? Yang pertama itu konsumsinya perlu dibatasi ya, produksi dan peredarannya diawasi, dan juga penggunaannya bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Nah, karenanya rokok itu termasuk barang pembatasan ya. Jadi kenapa dikenakan cukai ya? Supaya apa? Supaya konsumsinya bisa dikendalikan gitu ya teman-teman ya, mas-mas, mbak-mbak. Nah, ini sendiri Bu Asri, ini selain upaya tadi yang Ibu sebutkan, ada operasi bersama, Sobo Kampung, kegiatan kita yang kita lakukan itu apa saja Bu? Contohnya hari ini kita mensupport event masyarakat, tentunya harus ada sasarannya. Kita filter apa sih event yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah festival musik ini. Sasarannya adalah teman-teman pecinta musik reggae yang notabene pasti lekat dengan rokok. Kemudian kenapa kita dukung support kegiatan hari ini? Karena letaknya di pesisir pantai, jauh dari jangkauan pemerintah pusat ya Bu ya. Kita di Malang, paling jangkauan kita sampai mana sih? Berapa kali sih kita bisa sampai ke pesisir sini? Dan yang ketiga ini adalah tempat wisata. Yang pertama kita memperkenalkan daya tarik wisata Kabupaten Malang. Yang kedua tentunya kita memberdayakan UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Malang dan tetap mensosialisasikan kepada para pedagang juga untuk menghindari perjualbelian rokok ilegal. Terima kasih Bu Asri. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya,
yang diterima oleh negara dari penerimaan cukai ini, dari pita cukai rokok ya teman-teman. Jadi semua penerimaan cukai yang dipungut oleh negara nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, sebagai informasi di Bea dan Cukai Malang itu untuk pungutan cukai Malang Raya itu untuk di tahun 2023 lalu itu berhasil terhimpun penerimaan cukai senilai 26 triliun rupiah. Luar biasa, panjenengan semua mas-mas, mbak-mbak yang mengkonsumsi rokok yang legal ini menyumbangkan pendapatan negara ya Bu Agnita ya. Betul sekali, dan semuanya itu nanti Bu Asri itu akan kembali lagi kepada masyarakat Malang Raya. Berupa apa? Berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Digunakan untuk apa saja dana tersebut? Apa aja Bu? Bisa untuk kesehatan yang di Kabupaten Malang ini. Kemudian kita support untuk pengentasan kemiskinan. Dan yang salah satunya juga event ini terselenggara oleh dana DBHCHT itu tadi. Betul sekali. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa disupport oleh dana bagi hasil cukai. Yang semuanya itu adalah berkat kontribusi dari teman-teman yang telah membeli rokok yang berpita cukai asli. Begitu ya Ibu Asri ya. Nah, kalau teman-teman tahu ini cukai selain dikenakan untuk rokok ya, itu juga dikenakan terhadap barang yang lain. Jadi di Indonesia ini ada 3 pengenaan cukai. Selain rokok atau kami menyebutnya dalam bahasa undang-undang itu hasil tembakau, Bu. Kalau yang kedua itu dikenakan terhadap alkohol ya. Kemudian selain 2 itu ada juga dikenakan terhadap minuman mengandung etil alkohol atau miras. Ya, jadi 3 itu semuanya dikenakan cukai untuk tujuan sesuai undang-undang tadi, yaitu adalah pembatasan konsumsi. Baik, seperti itu teman-teman. Bu Asri mungkin bisa diceritakan lagi Satpol PP dalam hal ini berkolaborasi dengan Bea Cukai itu selain melakukan sosialisasi, kita juga melakukan yang namanya operasi gabungan ya Bu ya. Betul. Nah, operasi gabungan itu sendiri ya bisa dilihat di layar di sini ya. Jadi kami melakukan operasi bersama-sama ya dengan Satpol PP, Bea Cukai dan juga aparat penegak hukum lain ya dalam menegah peredaran dan produksi rokok ilegal. Ya, sampai bulan Juli lalu saja Bu Asri itu sudah ditegah sebanyak 14 juta batang rokok ilegal Ibu di Malang Raya ya. Yang kesemuanya ini ya mas-mas mbak-mbak ini kalau dibiarkan itu bisa mengganggu penerimaan cukai secara keseluruhan ya, yang akhirnya bisa mengganggu jalannya pembangunan. Demikian tuh. Jadi kenapa kami tekankan di sini sangat penting untuk teman-teman semua mempunyai kesadaran untuk mengkonsumsi rokok yang berpita cukai asli. Gimana kalau kita langsung simulasi aja ya? Nah, mana pita cukainya Mbak? Ini ada dong. Nah, ini pita cukainya 16.575. Harga ecerannya 16.000 ya. Jadi Mbak, yang namanya pita cukai asli itu bisa kita lihat ciri-ciri perbedaannya kalau kita bandingkan dengan pita cukai yang palsu. Oh, yang palsu. Oke, permisi. Mirip. Memang mirip, cuma warnanya berbeda ya. Warnanya berbeda Mbak. Jadi kalau Iya. yang asli ya, kalau yang asli itu hologramnya itu berpendar dan kertasnya itu ada ciri-ciri cacing-cacing di sini, ada warna-warnanya. Kalau kita terawang dengan mikroskop kaca pembesar dan sinar UV gitu ya. Ini Mbak. Nah, ini ada juga kalau Mbak lihat di sini. Nah, ini yang nomor 2 ini ya. Jadi yang namanya pita cukai atau rokok ilegal itu yang pertama adalah yang seperti ini Mbak, polos
Ya, polos atau tidak berpita. Ya, ini yang pertama ciri-cirinya, polos atau tidak berpita. Nah, yang kedua itu adalah yang palsu. Jadi pakai pita, namun pitanya palsu, ya. Pitanya palsu. Jadi berbeda dengan pita yang asli, seperti halnya uang, ya. Kalau yang asli dan yang palsu tentu bisa kita bedakan dari warna dan ketajaman. Iya, betul banget. Jadi kan? rasa juga berbeda. Rasa ininya ya, Rasa rasa megangnya. megangnya. Oh, gitu ya. Iya. Betul. Nah, setelah palsu dan tadi yang polos, yang ketiga itu adalah yang bekas, ya, bekas teman-teman. Jadi bekas itu seperti ini. Ini ya Mbak ya. Jadi ini sudah pernah dipakai sebenarnya. Oh, ininya ya? Ya, Oke. namun dilekati kembali di rokok lainnya. Ya, jadi dia kusut, ya, lungset, robek. Nah, itu juga ilegal, sama, tidak boleh, ya, ilegal. Ya. Setelah bekas itu yang terakhir itu adalah B, yang terakhir adalah berbeda. Jadi berbeda ini gimana? Berbeda itu pitanya itu dipakai oleh pabrik lain, itu nggak boleh Mbak. Bertukar-tukar pita PTA dipakai oleh pita PTB itu tidak boleh, ilegal. Dan setelah berbeda, ya, yang kedua berbedanya itu adalah dia bukan sesuai peruntukan jenisnya. Jadi misalkan pitanya pita rokok tangan, rokok linting dipakai di rokok mesin, itu juga ilegal. Ya, jadi saya simpulkan di sini ciri-ciri atau modus rokok ilegal gampang aja diingat, 2P dan 2B, ya, 2P dan 2B. 2P, 1 polos, 2 palsu, 3 bekas, 4 berbeda. 2P dan 2B. Ya, mudah kan diingat ya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, Mbak pernah lihat nggak di pasaran atau di jual-jual di kios ada nggak yang bekas Ada. atau Oh, palsu? Kalau bekas mungkin tidak ada. Tapi mungkin yang tidak bercukai ada. Yang polos berarti Iya, ya, yang polos. pertama ya. Oke. Pernah nyoba juga karena harganya sangat murah. Murah banget. Ternyata satu kali ini ngerokok langsung batuk. Batuknya nggak berhenti-berhenti. Batuknya nggak berhenti-berhenti. Rokoknya sekali, batuknya 2 minggu. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi konsumen juga harus berhati-hati ya. Kenapa pemerintah itu mengeluarkan rokok yang legal? Karena ada perlindungan konsumen di situ, ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini karena mengejar murahnya, tapi kita tidak tahu apa kandungannya, ya. Tidak tahu berapa persen tar nikotinnya, dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan teman-teman sendiri ya. Jadi sayangi kesehatan kalian ya. Kita tahu rokok yang legal saja itu sudah mengandung zat-zat adiktif yang berbahaya, apalagi yang tidak berizin dan berpita cukai asli ya. Jadi wajib waspada ya. Baik, Mbak. Ini kira-kira gimana, sudah paham ya Mbak ya? Sudah. Ya, ciri-ciri modusnya ya. Iya. Baik, kalau masnya? Masnya nggak ngerokok, masnya nggak Oh, ngerokok. masnya nggak ngerokok. Iya. Waduh, sayang banget ini. Mbaknya boleh pilih di sini mau yang mana? Oke, Ini? terima kasih. Ya. Oke, ini dulu Mbak. Ayo Mbak, ini dulu Mbak. Bisa kenal. Ya, apa-apa. Mas Bobi, Ya. Mas Bobi Ya, pernah ya, merasa sebagai orang yang tidak merokok nih ya? Ya, Ya, pernah keganggu nggak kok temen yang ngerokok deket-deket gitu, asapnya kan ke bagian pasifnya tuh Mas? sempat sih. Tapi kalau semisal di tempat terbuka sih aku maksudnya nggak masalah. Tapi kalau biasanya kalau lagi ngumpul di rumah atau di mana gitu, teman-teman pada merokok agak Terganggu mengganggu ya. sih, ya. Oke, jadi saran Mas buat yang teman-teman yang merokok ini gimana Mas supaya sama-sama Kalau saran dari saya mungkin nggak ada. Kalau saran dari teman-teman yang merokok, kalau aku merasa keganggu kayaknya mending aku nggak usah kumpul teman-teman kayaknya. Ya, jangan dong. Jangan deh. Iya. Jadi Mas,
Sebenarnya cukai itu juga Mas, itu kita penerimaan cukai itu salah satu komponen nanti kembali lagi ke masyarakat untuk menjaga atau memaintain kesehatan masyarakat. Jadi ada dana dari cukai itu sendiri yang akan kembali ke masyarakat untuk perbaikan fasilitas kesehatan dan mengurangi dampak negatif dari efek merokok itu sendiri gitu Mas. Caranya gimana Bu? Caranya Bu? Ya, jadi dana bagi hasil cukai itu jadi nanti disalurkan ke BPJS. Oh, Mas. gitu. Ya. Selain itu juga untuk membangun sarana prasarana untuk kesehatan supaya rumah sakit itu bisa menerima dan mengobati pasien-pasien yang berdampak negatif dari rokok tersebut. Melalui BPJS itu tadi Bu ya. Betul sekali gitu ya. Jadi kenapa kami di sini menggugah teman-teman semua agar bisa menggempur rokok ilegal gitu. Pernah lihat nggak Mas rokok ilegal di pasaran? Pernah. Pernah ya? Iya. Ada sih beberapa teman yang Mengkonsumsi juga iya. kalau aku sendiri juga nggak bisa ini Bu ya, nggak bisa menghimbau secara langsung juga gitu. Betul, ya. Soalnya sisi lain kalau rokok bercukai emang harganya agak lebih mahal dengan segalanya yang sudah pasti gitu. Kalau dibanding rokok yang nggak pakai, Kandungannya ya, tapi jadi nikotinnya. ya mungkin lambat laun mungkin teman-teman sendiri ya yang bisa merasakan bisa untuk merasakan efek dampak Iya. ke depannya ya Iya, untuk Bu. kesehatan. Jadi Mas Bobi ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu menemukan ya atau menjumpai ya adanya praktek peredaran atau produksi rokok ilegal, silakan teman-teman bisa menghubungi Bea dan Cukai terdekat atau menghubungi Satpol PP gitu ya. Ya, baik, terima kasih loh Mas. Siap, Monggo Bu. silakan. Aduh, Mau yang milih. mana? Kalau mau yang mana ya semuanya Bu? Ya, monggo jangan, ya. nanti ada yang Ya. lain berikutnya. Makasih ya Mas Terima kasih Bu Bobi ya. ya. Baik, lanjut lagi. Ada bercukai? Oh sip, mantap. Sip, ya, boleh Bu. Silakan. Iya. Mas Purane tak lempar. Oh iki lewat Mas Faisal. Terima kasih ya Mas sudah mengkonsumsi rokok yang legal. Ada lagi yang mengkonsumsi rokok legal? Satu lagi? Hah? Satu lagi. Satu lagi? Oh, Ya. ada anduk buat mandi. Mana? Rokoknya apa? Polos atau bercukai? Oke. Iya Mas, lanjutkan ya. Sepurane. Ya Bu, jadi teman-teman komunitas musik reggae ini sudah banyak yang paham ya Paham, untuk mengkonsumsi rokok yang bercukai. Bercukai. Jadi Bu Asri, jadi terima kasih atas kolaborasinya teman-teman panitia Beats Festival musik reggae sore hari ini, yang mana kami sudah bisa tampil di sini. Terima kasih, dan juga kami mengharapkan kolaborasi dan kerjasamanya, karena tidak mungkin kami aparat Bea Cukai itu bekerja sendirian dalam memerangi rokok ilegal. Ya, sebagai konsumen kami minta kesadarannya untuk membeli rokok dengan pita cukai yang asli ya, karena pembangunan APBN sangat bergantung pada penerimaan cukai juga, yang nantinya akan kembali kepada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat semua. Baik, Bu Asri, mungkin ada kata penutup, silakan. Mungkin kita yel-yel aja ya Bu, supaya mengena di teman-teman komunitas. Boleh. Gempur rokok ilegal. Gempur, gempur, gempur. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Satpol PP dan Terima juga dari kasih. Bea Cukai. Terima kasih. Semoga segala yang disosialisasikan bisa berjalan dengan semestinya dan lancar ya. Amin.
Cinta bersama di tengah deru ombak dan hangatnya matahari. Terima kasih Malang Bayfest. Terima kasih warga Ngantel. Terima kasih penonton yang sangat kami cintai. Terima kasih juga kepada panitia yang sedang bekerja keras dan Love for Lovers. Who knows that I have fallen to? You know I love you still.
Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami memanfaatkan momen festival Beach Festival atau musik reggae ya pada hari ini karena kami ingin menyapa para musisi dan penggemar musik reggae yang kami lihat juga merupakan konsumen potensial dalam penggunaan hasil tembakau atau rokok khususnya. Nah, kenapa kemudian kami menggandeng mereka untuk berkolaborasi pada acara kali ini? Karena banyaknya kaum muda ya atau konsumen rokok yang hadir pada hari ini ya dari seluruh daerah ya berkumpul di sini sampai nanti malam, dan pastinya mereka itu adalah juga konsumen rokok. Jadi kami harapkan dengan kami hadir di sini itu bisa memberikan muatan-muatan aturan undang-undang cukai yang mana kami ingin menggugah kesadaran mereka
untuk mereka yang merokok ini tetap atau tahu aturan untuk kemudian paham dan mengkonsumsi rokok atau hasil tembakau yang legal, yang berpita cukai asli. Oke, nah ini tadi bentuk dalam By Fest sendiri gitu ya Bu ya, ini baru pertama kali dilaksanakan untuk sosialisasinya. Nah kemudian kalau misalkan targetnya sendiri dari apa yang sudah disosialisasikan itu apa sih sebenarnya target utamanya? Target utamanya yang jelas kami ingin mengamankan penerimaan ya yang dibebankan kepada Bea Cukai Malang, yaitu di tahun 2024 ini yang mencapai 27 triliun rupiah ya. Jadi tercapai atau tidak tercapainya target penerimaan ini sangat berpengaruh pada efektivitas sosialisasi kita yang kita jalani bersama Satpol PP ya dalam kerangka dana bagi hasil. Apabila sosialisasi itu bisa dilaksanakan masif, efektif dan efisien, maka itu akan sangat berpengaruh pada produksi rokok yang legal. Dalam hal ini pabrik rokok yang terdaftar atau yang memiliki NPP BKC, apabila mereka mendapati rokok yang ilegal itu akan sangat berpengaruh pada produksi mereka ya. Jadi dalam hal ini sangat penting sekali Bea Cukai dan Satpol PP menggalakkan sosialisasi dan juga menggalakkan operasi gabungan bersama. Nah, kemudian kalau untuk bentuk sosialisasinya Bu, selain terjun ke seperti dalam By Fest ini ada bentuk sosialisasi? Ada, tentu kami memiliki berbagai macam kegiatan ya. Sosialisasi di area terbuka seperti ini, di tempat hiburan. Juga kami menyelenggarakan sosialisasi di ruangan tertutup ya untuk menemui stakeholder dan masyarakat di lingkungan Marang Raya, dan juga kami langsung mendatangi desa-desa kelurahan yang dilaksanakan dalam skema acara Sobo Kampung. Itu juga masif sekali kita lakukan ya, sampai nanti dengan akhir tahun dengan harapan rokok ilegal bisa ditekan dan produksi rokok yang legal yang berpita cukai dengan NPP BKC itu bisa meningkat produksinya. Gitu. Bu, indikasi peredaran rokok ilegal di pesisir pantai ini seperti apa? Pesisir pantai itu sama Pak, sebenarnya tidak membedakan di pesisir atau di kota, karena kami juga sering menjumpai ya. Di kota pun juga ada ya, di pesisir, di desa-desa juga ada. Jadi kita harus mendatangi semua daerah tanpa membeda-bedakan untuk melihat dan melakukan sosialisasi secara merata. Kalau sejauh ini pernah melakukan operasi gabungan untuk di pesisir Bu? Di pesisir ada, ya. Untuk hasil? Pernah. Untuk hasil sudah ada temuan dan dalam proses di kantor, gitu. Ibu, dari tahun ke tahun hasil rokok ilegal ini semakin menurun atau seperti apa Ibu? Semakin menurun juga dibilang tidak ya. Cuman target kami itu, kami memiliki target setiap tahunnya itu dan kami berusaha untuk melampaui target di tahun yang lalu, gitu. Dan alhamdulillah selalu tercapai. Target itu target penertiban? Target penegahan rokok ilegal itu sampai dengan 31 Juli lalu ya 2024 itu sudah berhasil ditegah sejumlah 14 juta batang rokok ilegal. Siang hari ini kita memang menyelenggarakan kegiatan dengan judul Malang By Festival, Festival Musik Reggae se-Jawa Timur sebenarnya ini yang kita selenggarakan di hari Minggu ini tanggal 4 Agustus tahun 2024. Ini sebenarnya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Malang, dalam hal ini Satpol PP dengan kantor Bea Cukai Malang dan teman-teman dari komunitas reggae se-Jawa Timur. Nah, memang kita tempatkan di Pantai Ngantep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Untuk kegiatan sosialisasinya nanti bagaimana Bu? Untuk kegiatan sosialisasi, kenapa kita bekerja sama dengan teman-teman komunitas reggae ini? Karena komunitas reggae ini saya rasa kental kaitannya dengan rokok. Nah, mereka otomatis menjadi sasaran kita
untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal agar para perokok atau teman-teman dari komunitas reggae ini benar-benar memahami adanya peredaran rokok ilegal dan harus menggempur ya tidak mengkonsumsi atau menjual belikan rokok ilegal karena dampaknya juga untuk ke diri sendiri, merugikan negara dan tentunya merugikan dari kita semua ya. Oke, ini kan kalau reggae itu biasanya memang notabene adalah anak-anak muda, ya. gitu. Apakah itu juga dari hasilnya Satpol PP melihat bahwa yang memakai rokok ilegal itu sekarang udah banyak anak muda nih gitu? Nah, iya, jadi karena kalangan ini adalah kalangan anak muda ya, yang kadangkala mereka ini usianya itu belum usia pekerja. Jadi masih mahasiswa, mungkin pelajar di atas 17 tahun. Nah, mereka kan akhirnya mencari rokok yang murah. Nah, mereka tidak tahu bahwa beberapa atau rokok-rokok yang murah ini cenderung adalah rokok yang ilegal karena ketidaktahuan mereka, akhirnya dengan keterbatasan yang mereka punya membeli rokok yang murah. Nah, ini makanya sasaran kita harus meluas kepada mereka, kepada anak-anak atau pemakai rokok yang belum bekerja supaya menghindari mengkonsumsi rokok yang ilegal. Gitu. Oke, itu dari acara ini sendiri Ibu bagaimana ya harapan dari Satpol PP-nya sendiri, Bu? Ya, harapan kami masyarakat khususnya komunitas reggae ini lebih sadar atas aturan hukum yang berlaku. Kemudian harapan kami mereka bisa mengerti bahwa rokok ilegal itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya dan mengerti efek yang akan mereka terima apabila tetap mengkonsumsi rokok ilegal. Happy Budiman melaporkan. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal, berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.